Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan perencanaan praktikum fisika dasar kami tentang suhu dan kalor yang disusun oleh 1. Lutfi Arifah, 2. Lili Amatul Solihah, 3. Luciana Dwi Safitri, 4. Taufik Yuliana Rahayu, dan 5. Nina Herawati, dengan judul menganalisa pengaruh perubahan suhu dan kalor dibuktikan dengan eksperimen balon menggunakan media botol kaca. Tujuan dari eksperimen tersebut adalah 1. Mahasiswa mampu menganalisa pengaruh perubahan suhu dan kalor terhadap suatu benda. 2. Mahasiswa mampu mengkaji konsep suhu dan kalor melalui kegiatan eksperimen. Selanjutnya yaitu hipotesis. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terlihat fenomena perpindahan panas dari material atau fluida yang mempunyai temperatur lebih tinggi ke material atau fluida yang mempunyai temperatur lebih rendah. Perpindahan panas atau heat transfer adalah proses perpindahan energi dari suatu benda atau sistem yang suhunya lebih tinggi ke benda atau sistem lain yang suhunya lebih rendah sebagai akibat adanya gaya dorong atau driving force perpindahan temperatur. Kecepatan pindah panas ini akan bergantung pada perbedaan suhu antar dua kondisi. Semakin besar perbedaan, maka semakin besar percepatan pindah panasnya. Ada 3 bentuk mekanisme perpindahan panas yang diketahui, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas dari suatu zat ke zat lain sering terjadi berulang-ulang dalam industri pangan seperti proses memasak, membakar, sterilisasi, ataupun pendinginan termasuk ke dalam perpindahan panas. Pada kebanyakan pengerjaan diperlukan pemasukan atau pengeluaran kalor untuk mencapai dan mempertahankan keadaan yang dibutuhkan sewaktu proses berlangsung. Ilmu perpindahan panas tidak hanya membahas bagaimana energi itu berpindah dari suatu bagian ke bagian lainnya, tetapi juga meramalkan laju perpindahan energi pada kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena itu, untuk lebih memahami proses pindah panas, maka dilakukanlah praktikum perpindahan kalor. Kalor merupakan bentuk energi. Perubahan jumlah kalor pada suatu benda ditandai dengan kenaikan dan penurunan suhu atau bahkan perubahan wujud benda tersebut. Jika benda menerima kalor, suhunya akan naik. Banyak kalor yang akan diterima atau dilepaskan suatu benda sebanding dengan besar kenaikan dan penurunan suhunya. Secara matematis, hubungan antara banyak kalor dan kenaikan suhu ditulis sebagai berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q sama dengan kalor, M sama dengan massa air, delta T yaitu perubahan suhu, dan C adalah kalor jenis air. Banyak kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Pernyataan ini pertama kali oleh Black. Oleh karena itu, pernyataan tersebut sering disebut dengan asas Black. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Q terima sama dengan Q lepas. Pada umumnya terdapat 3 proses perpindahan panas, yaitu radiasi, konveksi, dan konduksi. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel merupakan salah satu sub yang harus diketahui dalam ilmu biologi maupun ilmu yang lainnya, khususnya dalam bidang penelitian. Variabel ini terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dengan sengaja dibuat dengan berbeda. Secara sederhana, variabel bebas adalah variabel penyebab percobaan. Contohnya yaitu suhu air. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Atau secara singkatnya, variabel terikat adalah variabel yang tengah diobservasi. Contohnya itu kecepatan suhu yang mengalir pada botol. Yang ketiga, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan, atau secara singkatnya,
Variabel kontrol merupakan variabel pembanding terhadap variabel yang telah diuji. Contohnya yaitu botol, balon, diameter, dan baskom. Selanjutnya fungsi suhu dan kalor. Fungsi suhu yaitu dapat menentukan panas dingin sebuah benda, memudahkan memahami tentang berapa suhu panas dingin, dan menguraikan seberapa panas atau dinginnya suatu benda dalam angka numerik yang mudah dipahami. Selanjutnya fungsi kalor, yaitu memberikan rasa hangat, meninggikan suhu suatu benda, dan membunuh kuman, mematangkan makanan, dan mengawetkan makanan. Selanjutnya, alat, bahan, dan langkah kerja. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini yaitu botol kaca, stopwatch, air panas, air dingin, kamera atau handphone, baskom, alat tulis, dan balon. Langkah kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, tuang masing-masing air ke dalam baskom yang berbeda, tutup lubang botol kaca menggunakan balon, lalu masukkan botol kaca ke dalam baskom air panas, tunggu perubahan pada balon tersebut. Setelah balon berubah mengembang, pindahkan botol kaca ke dalam baskom air dingin, lalu amati perubahannya. Lakukan dokumentasi dan catat hasil pengamatannya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai rujukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.